kurikulum pasca kematian. Pasca kematian. Sampai ke ujung. Ujung yang tidak ada sekatnya lagi disebut akhirat namanya. Jelas ya? Ujung yang tidak ada sekatnya disebut apa? Akhirat. Wabil akhiratihum yakinun. Pelan-pelan. Tadi kan kita yakin setelah wafat itu ada kehidupan kan? Ini yang harus terpatri nih. Sebab kalau orang tidak meyakini ini, maka dia merasa hidupnya untuk dunia saja. Ini yang menjadikan seseorang itu memanfaatkan semua kegiatan dunia seperti apa yang dia inginkan. Makanya kalau ditanya, kenapa kok harus mabuk-mabuk begitu? Kapan lagi, kan hidup cuma sekali. Gitu? Setelah ini kan gak ada hidup lagi. Nah itu sebetulnya kata-kata itu sudah terlambat. 15 abad lalu orang jahiliyah sudah punya kata-kata itu. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita itu hidup cuma sekali. Kalau udah meninggal, udah mati, gak ada lagi kehidupan. Mumpung masih hidup, nikmati bos katanya. Itu udah ada dulu. Kalau ada yang begitu, jahiliyah tuh. Ya, terlambat dia. Ya, barangkali nasabnya Abu Jahal tuh dari atas tuh. Itu ada di Quran bahasanya ada. Makanya ngaji. Ya, kalau ngaji kita bisa bedakan mana yang terlambat, mana yang faktual, gitu kan? Mana yang benar, mana yang kurang tepat. Halo, jelas? Ya. Nah, ini gambarannya nih. Nah, kalau kita yakin, maka kita punya persiapan. Kalau nggak yakin, nggak punya persiapan. Nah, karena kita sadar ada kehidupan setelah kematian dan dimensinya sama atau tidak? Beda. Alamnya sama nggak? Nih, saya mau tunjukkan logika berpikir yang sederhana. Di alam yang sama saja, kalau pindah tempat, pasti butuh bekal kan? Ya, Anda dari rumah ke sini, kalau nggak ada bekalnya bisa nggak ke sini? Nggak mudah. Kendaraan perlu bensinnya, naik motor perlu ada ongkosnya. Apalagi pindah lebih jauh lagi. Maaf, sekarang di Jakarta misalnya pengen untuk ke Tanah Suci. Dari Tanah Kusir ke Tanah Suci. Pengen ke Mekah, pengen ke Madinah. Mungkin nggak berangkat kalau nggak ada bekalnya? Tidak. Sekarang begitu sampai ke Saudi, maaf, mata uangnya sama nggak? Tidak. Geser lagi terus agak lebih jauh ke Amerika. Ke Amerika bisa nggak beli air pakai rupiah? Pakai apa? Dolar. Di Malaysia pakai apa? Hukumnya sama nggak? Tidak. Ke Singapura aja nggak bisa sembarangan. Ya kan? Di sini jalan, buang sampah, nggak ada yang lihat, buang. Di Singapura bisa jadi nggak berani. Di Jepang bisa jadi harus ikut sistem kan? Berarti ada hukumnya sendiri, ada aturannya sendiri. Di alam yang sama, cuman beda tempat, beda aturan. Maka sekarang pindah alam. Jadi nggak logis kalau aturannya sama. Pasti beda. Karena itu saat pindah alam, yang dibawa pun dunia itu akan ditinggalkan. Nggak ada yang dibawa. Karena kan judulnya meninggalkan dunia kan?